Bitcoin lagi crashing sekarang dan ini merupakan akibat langsung dari menit FOMC yang intinya berisi ungkapan Federal Reserve Amerika Serikat bahwa mereka akan menaikkan suku bunga yang mana udah sering dibahas sebenarnya. Jadi kami kaget aja melihat reaksi orang tuh berlebihan. Ini bukan akhir dunia dan dampaknya terjadi di pasar mainstream di luar kripto juga. Bitcoin jatuh di bawah $44.000 setelah seorang pejabat Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, bilang bahwa para petinggi Fed itu tidak nyaman dengan inflasi tinggi selama pertemuan di bulan Desember. Saat pertemuan itu, mereka mulai rencana memangkas kepemilikan obligasi di neraca keuangan mereka. Beberapa anggotanya bilang pemangkasan neraca keuangan mungkin akan dimulai nanti setelah Bank Sentral mulai menaikkan suku bunga acuan. Para pejabat masih belum ambil keputusan apapun tentang tanggal pemangkasan neraca mereka, tapi pernyataan yang dilontarkan di pertemuan itu mengindikasikan tanda-tanda kayak ada prosesnya itu bisa terjadi di awal tahun 2022, mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Terus kenapa sih akibatnya kok sampai pasarnya ini crash dan merah? Terus apa yang harus kalian lakukan saat ini? Itu yang akan kami bahas singkat hari ini. Oke, let's go! Oke guys, jadi balik ke pertemuannya Federal Reserve Amerika Serikat yang tadi, partisipan pertemuan itu mengingat pandangan mereka terhadap ekonomi, pasar tenaga kerja, dan inflasi. Terus mereka pikir perlu nih adanya peningkatan suku bunga acuan lebih cepat daripada yang diantisipasi sebelumnya. Mungkin pengurangan ukuran neraca keuangan Federal Reserve ini pantas dilakukan segera setelah suku bunga acuan mulai meningkat. Ya, jadi kenapa dampaknya ke pasar kripto? Ya, meski Bitcoin dilihat sebagai aset untuk menghindari inflasi, teknologinya itu masih relatif baru, sehingga masih sensitif terhadap kebijakan moneter yang ketat. Serupa lah dengan indeks Nasdaq yang sangat berat di teknologi. Terus ada juga S&P 500 dan Nasdaq yang juga nge-crash setelah rilisan pertemuan Fed tersebut. Sementara surat utang itu malah laku keras setelah tingkat imbal hasil surat utang naik. Jadi cryptocurrency lain ya ikutan trennya Bitcoin udah kayak biasa kan. Ethereum yang memegang dominasi market cap kedua juga turun ke harga sekitar $3.644 pada saat cuplikan pertemuan dirilis. Jadi dengan dominasi market cap Bitcoin dan Ethereum yang turun, begitupun dampaknya kena juga ke likuiditas altcoins yang hilang. Biasanya saat pasar sedang panik, beberapa trader itu akan menjual altcoins yang dianggap lebih berisiko. Pilihan terakhir mereka ya cari keamanan di aset seperti BTC. Terus mulai banyak orang nih mikir dan tanya-tanya, sekarang saya harus ngapain dong? Apa perlu jual? Apa perlu beli? Kami biasanya merasa kalau pada hari-hari volatilitas besar begini, hal terbaik yang bisa kita lakukan itu malah tidak ada sama sekali. Itu pendekatan kami sebagai satu tim yang tentu tidak sempurna, tapi itu pendekatan yang kami yakini. Kenapa? Karena biasanya setelah dam besar ini, kalau ada orang yang mau jual posisi dan mengambil risiko, ya sebaiknya kita cari rally kenaikan harga dulu. Apalagi kalau kalian sudah merasa kena exposure berlebihan dan pasarnya ngedam itu bikin kalian hancur mentalnya, ya silakan jual posisi tapi nunggu pas rally naik dikit dulu. Seperti biasanya kan, waktu ada dump, kita akan mengalami sedikit kenaikan harga balik ke level sebelumnya. Terus dari sana kena reject lagi. Jadi kalau emang kalian nggak kuat terus kalian mau nyerah dan jual, lebih baik kalian cari level di sana, bukan di bawah sekarang ini. Kalian nanti bakal dapat harga lebih bagus pas udah naik dikit. Lalu kalau tim RR apa yang akan kami lakukan? Ya kami sendiri udah biasa sih sama koreksi begini dan memang sudah punya rencana investasi ke masa depan sejak siklus sebelumnya. Kami udah TP cukup selama rally yang dirasakan kemarin, jadi nggak kehabisan uang. Kami udah punya cukup dana dingin untuk tidak panik dan emosional dengan kondisi pasar begini. Malah senang bisa lihat diskonnya itu besar. Kami sebenarnya ingin menambahkan beberapa aset proyek altcoins yang sebenarnya ini hanya kami bagikan portofolionya ke para anggota Republik di server Discord. Jadi kalau kalian mau gabung, kalian bisa silakan gabung. Ada beberapa sektor yang sedang aktif kami pantau dan kami update ke anggota di sana. Kami punya keyakinan tinggi dalam industri ini dan kami pikir ada kemungkinan mungkin beberapa di antaranya itu ada gaming sama NFT yang akan jadi salah satu hal yang membantu pasar kripto terpisah dari gerakan Bitcoin juga nantinya. Ya hanya waktu yang tahu. Ya ini keyakinan tim RR dengan masing-masing anggota kami yang berbeda-beda juga punya fokus sektor masing-masing kok. Semua ini kami bagikan di server Discord. Jadi kami sarankan kalian bisa menemukan keyakinan sendiri tentang sektor yang potensial dan kenapa industri kripto akan bertahan lama. Kalau kalian tahu alasannya pasti bisa yakin. Pelajari caranya riset, caranya analisis, tonton semua video yang kami punya di channel YouTube RR, terus gabung jadi anggota Republik di server Discord kalau mau, karena kami juga sering ngobrol dan diskusi di sana.
Yang paling penting itu kalian harus mau belajar dan bangun keyakinan sendiri. Jadi nggak perlu bergantung sama orang lain untuk merasa tenang waktu pasarnya lagi nge-crash. Ada juga Cathie Wood yang sempat membagikan teori investasinya di tahun 2022. Dia ngobrol tentang kenaikan suku bunga yang cepat, mengarah pada kekhawatiran resesi karena pertumbuhannya lambat. Jadi intinya yang teori Cathie Wood bagikan ini, dia bilang kita akan melihat peristiwa seperti Maret 2020 lalu, di mana kita akan mengalami crash besar-besaran di pasar atau ada ketakutan heboh seperti yang sedang kita alami sekarang. Tapi itu akan terjadi sangat cepat, terutama karena Amerika Serikat berada di masa pemilu politisi. Kalau pasarnya benar-benar hancur, ya politisi bakal diganti. Ya begitulah hukum, kalau seorang politisi menjabat selama pasar crash, mereka akan diganti pada pemilihan berikutnya. Kalau pasarnya tidak berjalan baik, kalau pasarnya lesu terus, ya pemerintah federal akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat pasar kembali sehat dan baik. Ya setidaknya yang bisa mereka lakukan itu menghubungi Fed dan beritahu mereka, "Oi, perlu kita longgarin nih kebijakannya." Jadi gitu, kalau kebijakan Fed adalah hal yang membuat kita mengalami bull run dan yang menyebabkan koreksi sekarang, kami tidak terkejut sama sekali kalau kondisinya berlanjut di beberapa titik pada tahun 2022 nanti. Keyakinan kami itu tetap kuat bahwa ada peluang sangat besar di industri kripto dan kami nggak sabar mencari-cari peluang lebih banyak. Sejauh yang kita tahu, jelas akan ada pengalaman bersakit-sakit dahulu dalam jangka pendeknya dan bersenang-senang kemudian dalam jangka panjangnya. Ada momen besar yang akan bertumbuh pesat untuk Web3. Kami ingin menegaskan sekali lagi guys bahwa kripto itu memang sangat berisiko. Kami udah sering mengatakan ini di banyak video YouTube RR. Kalian tuh bisa kehilangan 90% uang kalian atau bahkan bisa kehilangan 100% dalam altcoins. Tapi ada juga reward yang besar jika kita ingin belajar mengelola risiko. Seperti sering kalian lihat di channel YouTube kami, tim RR itu selalu sangat positif dan optimis. Dan kami senang bisa membahas industri kripto bersama kalian. Tidak ada bear market yang akan merusak keyakinan kami tentang itu. Kami udah belajar untuk mengambil peluang yang bertentangan dengan kebanyakan orang percaya untuk memilih taruhan yang kurang populer di pasar. Salah satu strategi yang sering kami bagikan itu untuk tidak lupa TP selama perjalanan naik ke atas. Kalau udah untung banyak, tidak perlu serakah mau lebih. Aturan yang sama itu berlaku untuk seluruh pasar keuangan juga. Pastikan kalian sudah mengambil untung. Puas aja lah jadi manusia, jangan serakah. Pastikan kalian itu memang berusaha sekeras mungkin juga untuk mengelola risiko investasi. Saat kita berani mengambil taruhan yang berbeda dari mayoritas pasar, di sanalah peluang bagus muncul. Kami yakin kok ada banyak banget sektor kripto yang berpotensi bagus. Beberapa contoh diantaranya ya ada DeFi, ada gaming, ada NFT, dan ada banyak lagi yang segera muncul yang akan menggebrak adopsi kripto. Jadi pergerakan harga itu sebenarnya tidak relevan. Pergerakan harga itu tidak mengubah fundamental proyek yang bagus. Lalu seperti apa keputusan kami saat ini? Kami tidak panic sell dan kami belum panic buy dulu. Biar nanti kita nggak catching falling knives gitu kan. Kita nggak nangkep pisau yang berjatuhan istilahnya, nyangkut. Jadi untuk sekarang karena masih volatil besar, kami akan terus memantau dulu. Mengevaluasi peluang yang akan berpotensi mengikuti momentum pasar di 2022. Nah kalau misalkan kalian ragu, bingung kapan mau masuk, kalian DCA aja ke bawah. Dollar cost averaging ke bawah gitu kan. Jadi kalian dapat titik yang lebih murah juga misalkan kalian nanti beli. Kami saat ini hanya secara umum mencari naratif pasar yang akan berbalik pulih, terutama dari Fed yang bisa dipercaya akan datang positif sesuai tesis di atas barusan. Kami tidak pikir si Fed itu hanya akan membiarkan pasarnya tenggelam terus dibiarin hanyut kepalanya sampai di bawah air sampai menyiksa pasarnya. Kebijakan yang kayak gitu tuh sangat tidak populer secara politik. Jadi kalau kita mengalami dump berdasarkan politik yang menghantam pasar mainstream bahkan di luar kripto juga, yaitu pada akhirnya akan kembali memompa naik. Tapi pentingnya itu kalian perlu jawab pertanyaan ini nih. Apakah kalian mampu bertahan untuk mengalami hari-hari pasar yang seperti itu? Ingat guys, bertahan hidup itu sangat penting untuk dapat berkembang pesat di kripto. Jangan berjudi, kelola risiko kalian, dan pahami aset yang kalian investasikan. Pesan moral yang selalu kami bagikan di RR itu selalu sama. Belajarlah untuk mengelola risiko, belajarlah untuk bersiap menghadapi pasar yang merah berdarah seperti ini. Berulang kali kok sudah kami bagikan di channel YouTube RR dan di server Discord Republik Rupiah juga. Pastikan kalian TP selama perjalanan naik ke atas. Jadi kalian
kalian punya uang dingin selama dump seperti ini. Semoga kalian dapat belajar lah dari beberapa nasihat yang kami bagikan. Silakan dipelajari, banyak sekali sumber yang sudah kami bagikan di channel YouTube ini. Mulai dari sekarang kalian bisa belajar, dan mudah-mudahan pada ronde pasar berikutnya kalian akan lebih siap mengelola risiko dan kalian tidak lupa TP untuk dinikmati hasilnya. Kami harap ini bisa membantu kalian guys untuk punya perspektif tentang kondisi pasar saat ini. Karena saya tahu kok ada banyak orang yang terlalu gugup, panik, dan bahkan emosional selama waktu pasar ngedump kayak gini. Tim RR juga tentu tidak kebal terhadap emosi. Anggota tim RR itu juga semuanya manusia kok. Jadi kami juga bisa kecewa dan sedih melihat pasarnya turun. Hanya saja kami sudah melalui banyak siklus pasar kripto dan kami sudah belajar banyak dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi intinya dengan volatilitas seperti saat ini, kami belum akan melakukan pembelian atau penjualan apa-apa. Kami hanya akan lanjut riset seperti biasa, memantau dan menganalisis proyek berpotensi bagus untuk di tahun 2022. Kami akan terus lanjut riset dan konten seperti biasalah untuk kami bagikan di grup server Discord dan juga untuk channel YouTube Republik Rupiah ini. Ada beberapa topik menarik guys yang akan kami bahas dalam minggu ini dan minggu berikutnya tentang alokasi ke sektor yang menarik, sambil kita lihat kondisi apa yang dapat memicu kenaikan besar di pasar berikutnya. Semoga kalian semua tetap aman dan sehat guys di tahun 2022 ini. Investasinya itu yang kalem aja dan profesional biar kalian nanti tidak stres. Jangan serakah. Tahun 2022 memang sejauh ini dimulai kayak roller coaster yang hebat naik turun. Ya kalian nikmatin aja lika-likunya. Kami percaya ini semua akan menjadi worth it pada waktunya. Kita semua akan mengalami waktu yang buruk di pasar dan kita semua juga akan mengalami waktu yang baik di pasar. 2022 akan menjadi tahun yang gila dan kami percaya ada banyak sekali peluang dan cara untuk bermain dalam industri ini yang menguntungkan. Kami akan terus lanjut konten lebih banyak untuk kalian dan semoga perspektif serta konten yang Republik Rupiah bagikan bisa membantu kalian serta membawa manfaat. Gimana guys menurut pendapat kalian soal video hari ini? Silahkan like jika kalian suka dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di Republik Rupiah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!